Bayangkan di sebuah perlombaan di mana yang dipertaruhkan bukan sekedar kemenangan, tetapi nyawa. Di dunia yang penuh ambisi dan keserakahan, sebuah kompetisi digelar dengan aturan yang sangat sederhana: terus berlari, bertahan hidup, dan jangan sampai menjadi yang terakhir. Namun para peserta segera menyadari bahwa mereka bukan sedang mengikuti perlombaan biasa. Di balik setiap rintangan ada bahaya yang mengintai, dan ketika manusia dipaksa berhadapan dengan sisi paling buas dalam hidupnya, batas antara pemburu dan mangsa pun mulai menghilang. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang, utang lunas, yang jomblo disegerakan dengan pasangannya, yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film berjudul Beast Race tahun 2026. Tanpa bercocot-cocot di awal, kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subrek dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Calawak. Berlatar di Brazil, di sebuah kawasan laut kering yang mereka sebut Pantai Neraka, sejak tahun 1892 terdapat sebuah permainan berbahaya dengan taruhan nyawa yang mereka sebut dengan Animal Game karena pesertanya memakai identitas binatang. Permainan ini sempat dilarang, namun karena cuan besar dan bisa menyogok para aparat penegak hukum, malah menjadikannya semakin meluas dan terkenal seantero Brazil. Siapapun pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang besar dan kembali mendapatkan jaminannya. Bukan rumah, bukan pula harta, melainkan jaminan berupa anggota keluarga. Bisa berupa ayah, ibu, anak, keponakan, tetangga, paman, bibi. Asalkan sehat dan muda, bisa dijadikan jaminan sebagai syarat untuk mengikuti pertandingan. Sebaliknya, bila peserta kalah, dia harus merelakan jaminannya untuk dikelola panitia, dan sadisnya lagi, jaminan ini akan diperjualbelikan dan bahkan bisa saja tewas bila membangkangnya. Dan kita perkenalkan, inilah si Ayam sebagai identitas peserta yang mengikuti pertandingan ini, dimentori oleh pemain alias yang memegang kendali atas si peserta. Ada juga si Banteng sebagai peserta juara bertahan yang selalu juara di setiap tahunnya. Ada juga si Kambing yang berusaha untuk menyalip si Banteng, namun sayang si Kambing ini harus gugur karena dihancam si Banteng. Sebagai informasi, dalam permainan ini, setiap peserta diperbolehkan untuk menjatuhkan lawannya dengan menyenggol, menyiku, mendorong asal dalam keadaan posisi sedang berlari. Tidak boleh memukul atau nyawut ceker alias mentekal kaki lawan. Maka dari itu, ada pengamanan ketat berupa para pengendara motor yang akan menentukan sah atau tidaknya si pemain gugur di tengah permainan yang sedang berlangsung. Dan kita perkenalkan otak dari permainan ini adalah si bos yang bernama Abu, seorang kaya raya yang mempunyai banyak istri. Dari jaminan para peserta yang kalah, dia yang menentukan para pengendara motor untuk mempecundangi para peserta bila mana si peserta tersebut kurang disukai si bos. Sementara yang menonton adalah para penjudi yang bisa melihat permainan jagoannya lewat layar monitor dengan bantuan drone dari panitia acara. Ada sebuah jalan pintas yang disebut perimeter, yaitu berupa jalan gang para warga penduduk. Namun jalan gang ini dihuni oleh kaum ekstremis, para warga miskin dan pemberontak yang menentang adanya permainan tersebut, sehingga setiap peserta yang ingin jalan pintas harus menghadapi para preman di setiap gangnya, dan banyak peserta yang tidak bisa keluar selamat dari perimeter ini. Kita perkenalkan seorang pemuda bernama Mano yang merupakan preman di perimeter ini. Lalu kembali ke lapangan, si Ayam yang tersungkur karena disikut oleh si Banteng. Lantas pemain dari si Ayam ini menyuruhnya untuk masuk ke perimeter. Karena dengan memasuki perimeter ini, si Ayam kemungkinan besar akan bisa menyusul lawan-lawannya. Esse galo tá lascado. Seperti kita lihat, para preman termasuk Mano sendiri sedang menunggu peserta yang masuk ke kawasannya. Kemudian sirine pun berbunyi pertanda ada peserta yang masuk. Lalu Mano dan kawan-kawan pun bergegas mengejarnya. Si Ayam pun tak berdaya saat Mano menghancamnya. Lalu kita lihat sosok yang dijaminkan si Ayam tampak bersedih karena dia tahu si Ayam bakal tewas dan dia akan diperjualbelikan oleh si bos. Lalu kita kembali ke permainan di mana si Banteng lagi-lagi mengungguli dan jatuh sebagai pemenangnya di musim ini. Kembali ke Mano yang berhasil menangkap si Ayam, namun salah satu teman lantas menghajarnya dengan membabi buta.
Dari sini Mano lebih punya nurani dengan memarahi temannya yang memukulinya tadi. Mano lantas terang-terangan menentang adanya perlombaan ini. Terlebih dia sebenarnya kasihan dengan jaminan yang akan diperjualbelikan oleh si bos. Lalu si bos memberikan ucapan selamat dan akan membebaskan jaminan dari si banteng ini. Tak lama berselang, datanglah para polisi untuk meminta jatah. Eu sou divina, bestalhadas. Kemudian kita diperkenalkan dengan Jonas yang ingin sekali ikut dalam pertandingan tersebut. Jonas ini merupakan pacar dari seorang perempuan bernama Dalpa, di mana Dalpa ini adalah kakak dari Mano, dan ini adalah si ayah yang merupakan orang tua dari Dalpa dan Mano ini. Si ayah merupakan mantan atlet atau peserta dari permainan ini, dan dia harus merelakan kakinya lagi yang sudah tidak berfungsi akibat kecelakaan saat menjalani pertandingan. Sementara sebagai jaminannya si ayah menjaminkan istrinya sendiri, alias si ibu dari Mano dan Dalpa yang sekarang sudah maut. Ele viveu nessa casa com a mãe. Sementara si ayam ditahan dalam keadaan babak belur, keponakan yang sebagai jaminannya dibawa paksa untuk kemudian dilelang. Lalu seorang ketua preman yang berseberangan dengan Mano bernama Sinatra menginginkan si ayam ini dihabisi saja dan dijual onderdil tubuhnya sebagai tambahan uang kas untuk memperkuat perimeter. Mano yang mendengar ide gila tersebut lantas menentangnya. Lalu Dalpa kemudian bertemu dengan Mano. Ia mengeluhkan baru saja dipecat dari pekerjaannya. Hal inilah yang membuat dirinya sedih, terlebih Dalpa sebagai seorang kakak yang menjadi tumpuan hidup keluarganya. Mano lantas menghiburnya dan dia berjanji akan bekerja serabutan untuk membantu si kakak. Caçador de bicho não é o cara mais querido do Rio. Qual foi? Tiba-tiba datanglah si bos Abu yang terkesan dengan cara berlarinya Mano saat mengejar si ayam. Abu lantas menawarinya untuk ikut lomba dengan jaminan si kakak Dalpa. Dengan potensi yang Mano miliki, si bos yakin jika Mano akan memenangkan pertandingan ini di musim depan. Si bos bahkan berani membayar double jika Mano siap sebagai peserta. Merasa ini sebagai peluang emas keluar dari kemiskinan, Mano terlihat mikir sambil melihat ke arah Dalpa yang akhirnya dia siap untuk menjadi peserta dengan jaminan bukan kakaknya sendiri. Lantas sebelum pergi, si bos meminta Mano untuk mempertimbangkan tawarannya itu. Di rumah, Dalpa malah menawarkan diri sebagai jaminan dan meminta Mano untuk ikut bertanding, sementara Mano tidak mau kehilangan lagi anggota keluarganya. Pela gente. Diferente de... Tá na hora de você ir embora, mano. Di lain tempat, si bos mengundang beberapa orang sebagai tamu kehormatan untuk menjadi pemain dalam pertandingan yang akan digelarnya nanti, dan mereka bebas memilih siapa saja peserta yang akan dimentorinya nanti lewat seleksi. Tak berselang lama, si bos kemudian memamerkan barang jaminan para peserta yang kalah kemarin kepada para tamu untuk ditawarkan. Lalu calon pembeli melihat-lihat para jaminan itu. Ia pun berniat untuk membeli keponakannya si ayam yang dijaminkan ini. Scene kembali ke Dalpa dan Jonas yang sedang berduaan. Jonas yang dari awal ingin mengikuti pertandingan ini sedikit kebingungan dengan siapa ia akan menjaminkannya ke si bos. Terlebih ia sudah berlatih selama setahun dan merasa sangat siap untuk mengikuti lomba. Lalu Jonas memperlihatkan foto si banteng dengan motor barunya. Jonas sangat percaya diri jika ia bisa memenangkan pertandingan ini dan keluar sebagai orang kaya raya. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang perempuan bernama Nadine yang sedang mendatangi arena tarung bebas untuk menyeleksi calon peserta lomba lari ini. Karena tidak sembarangan untuk menjadi peserta, selain harus punya jaminan yang sehat, juga harus mempunyai tubuh yang kuat. Nadine bertekad untuk menjadi pemain, namun ia belum bisa menentukan siapa peserta yang akan dimentorinya nanti. Lalu datanglah Jonas beserta Dalpa yang akan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah selesai pemeriksaan fisik, Jonas ditawari si bos untuk mengetahui kekuatan fisiknya dengan melawan anak buahnya. Setelah mengalahkan kedua orang pilihan si bos, Jonas lantas menunjukkan jaminannya itu keponakannya sendiri. Tapi si bos tidak menyukainya dengan alasan tidak mempunyai nilai jual. Si bos lebih menyukai Dalpa dan dia akan mengizinkan Jonas untuk menjadi peserta jika Dalpa sebagai jaminannya. Dan akhirnya Dalpa pun bersedia menjadi jaminannya. Salah satu teman perempuan Mano lantas menelpon Mano dan mengabari jika adiknya dijadikan jaminan oleh Jonas. Sementara itu,
Dalpa ditanami alat pelacak di lehernya yang menandakan bahwa Dalpa tidak akan bisa kabur dan menghindar. Bahkan kalau saja Dalpa menghilang selama 3 jam, anak buah si bos akan memburunya bahkan tak sungkan lagi untuk menghabisinya. Mendengar adiknya dijadikan jaminan, Mano pun ngamuk dan melabrak Jonas. Melihat Jonas belum siap menjadi peserta, Mano lantas mendatangi si bos dan mengajukan penawaran agar menggantikan Jonas dengan dirinya. Si bos mendapatkan peluang menguntungkan jika dalam beritanya tertera iklan yang menerangkan bahwa si adik ikut balapan liar demi menyelamatkan nyawa kakaknya. Tanpa ngomong apa-apa, Mano lantas meninggalkan si bos, dan pada kenyataannya Mano sangat tidak rela kakaknya dijadikan jaminan. Lalu si bos menawari Nadine untuk menjadi mentor dari Mano. Di malam harinya, Mano bersama kepala suku adat melatih Tai Chi dan menyalurkan energi ke dalam tubuh Mano. Dengan beberapa masukan dari kepala suku, terpilihlah nama binatang kucing sebagai identitas dari Mano nanti sebagai peserta. Singkat cerita, babak pertama pun dimulai. Terdapat 20 peserta yang akan meloloskan 15 peserta ke babak selanjutnya. Sementara di rumah, Dalpa merubah topeng singa bekas ayahnya dulu untuk menjadi topeng kucing. Sementara Mano yang belum mempunyai topeng lantas membuka cawatnya dan memakaikannya di kepala. Dan hal tersebut membuat si bos murka karena acara ini bukan main-main. Para peserta pun diangkut memakai mobil ke suatu tempat yang akan dijadikan arena balap liar. Sesampainya di arena, pembawa acara yang bernama Davina lantas mengumumkan aturan main dari 20 peserta kali ini akan mengerucut menjadi 15 peserta dan sampai di final menjadi 10 orang saja, yang artinya ada 3 kali tahapan untuk Mano perjuangkan demi menyelamatkan kakaknya itu. Dan sosok si Banteng inilah yang menjadi primadona. Terlebih ia telah kehilangan anaknya beberapa tahun silam yang maut setelah menjadi jaminan. Jadi kali ini Banteng akan mempertahankan reputasinya sebagai juara bertahan. Terdapat harimau, babi, singa, dan binatang lainnya. Semuanya memakai topeng identitas kecuali Mano yang hanya memakai kaos untuk menutupi mukanya. Cima da bicharada. Senhoras e senhores, bicho vai pegar! Melalui Nadine sebagai mentornya, Mano akan dipandu terkait rute yang akan dia lewati. Lalu si bos menjadi MC sekaligus membuka jalannya pertandingan ini. Para pemain menjadi mentor untuk pesertanya masing-masing, sementara Mano harus terjebak dalam perangkap yang dipenuhi dengan para biker. Walau akhirnya ia bisa lolos dari perangkap tersebut, Mano harus menuruti apa yang dikatakan oleh Nadine, karena hanya mentorlah yang mengetahui rute yang harus mereka lalui. Dan ketika Nadine harus mengatakan lompat, mau tak mau Mano pun harus melakukannya untuk mempercepat jalur. Dan disinilah yang dilakukan Banteng untuk menghadang para pesaingnya. Dan kini Mano melewati Banteng, dan inilah yang dilakukan oleh si Banteng ini. Mano pun harus tersingkir karena dibanting dengan sangat keras. Sementara Nadine merasa kesal karena Mano melayani si Banteng yang punya tenaga kuat. Dan yang lebih parahnya lagi, sebuah batang besi menancap di pinggangnya cukup dalam hingga membuat Mano terluka parah dan sulit untuk berjalan. Merasa perjuangannya belum berakhir, Nadine menyuruh Mano untuk membuka kaosnya untuk menutupi pendarahan di lukanya. Dengan semangat yang tersisa, dan Mano ingat akan kakaknya yang sebagai jaminan. Dengan terhuyung ia melanjutkan pelariannya. Namun karena rute normal Mano sudah tertinggal jauh, mau tidak mau Nadine mengarahkannya ke dalam perimeter, tempat di mana dulu Mano dan rekan-rekannya mencegal para peserta yang masuk ke sana. Saat memasuki perimeter, para warga menganggap Mano sebagai seorang pengkhianat. Hinaan dan teriakan ia terima. Mano pun berusaha untuk cuek dan mengabaikan mereka. Lalu yang terjadi, untung saja si Marisol, teman bakso tulang lunak, melerai mereka terlebih ketika Sinatra datang untuk menghajar Mano. Mano lantas menyusuri sebuah lorong, sementara peserta yang lain sudah mendekati garis finish, dan Banteng kembali menjadi juara di sesi pertama ini. Sementara Mano harus berupaya untuk mengejar posisi ke-15 biar tidak tersingkir. Mano yang saat ini berada di posisi 13 harus rela ketika lawan-lawannya melewatinya. Detik-detik yang menegangkan itu akhirnya Mano berhasil di peringkat 15, yang artinya Dalpa masih selamat dan Mano berhak maju ke babak selanjutnya.
quando cai... Sesampainya di rumah, Mano yang terluka harus mendapatkan perawatan ekstra dari si kakak, sementara si ayah hanya bisa berkaca-kaca teringat dengan masa mudanya dulu sekaligus sedih karena telah menjaminkan istrinya. Kali ini dia tidak mau kehilangan kedua anaknya itu, dan si ayah bertekad untuk menyembuhkan Mano dalam waktu singkat. Lalu datanglah Nadine menjenguk Mano dan berupaya untuk menyemangatinya. Sementara itu Dalpa yang frustasi karena Mano sangat tipis kemungkinannya untuk melaju ke babak selanjutnya, ia lantas melepas GPS dengan cara mendodetkan pisau ke lehernya untuk mengeluarkan alat pelacak tersebut. Merasa Mano harus segera sembuh, Nadine lantas menyuruh dokter mahal untuk mengobati lukanya agar cepat kering karena babak selanjutnya akan berlangsung beberapa hari lagi. Dokter menyarankan agar Mano meminum obatnya setiap 6 jam sekali, dan si ayah sangat bersemangat sekali dengan menyiapkan obat-obatan tersebut. Ainda falta alguns dias, mas esse jogo é parceria. Karena alat pelacak berhenti mendeteksi dan si bos tidak mau kehilangan jaminannya, ia lantas mendatangi rumah Mano dan membawa Dalva ke rumahnya dengan paksa. Merecia. Singkat cerita, Mano pun sudah mulai berlatih kembali dengan ditemani teman wanitanya yang juga sama-sama kontestan di pertandingan itu. Sejenak mereka memandangi lautan kering di mana dulunya lautan tersebut menjadi tempat untuk menghabisi para jaminan yang pesertanya kalah di medan perang. Para jaminan tersebut sengaja ditenggelamkan di sana, termasuk si ibunya Mano yang harus tewas ketika si ayah kalah dalam perlombaan itu. Karena situasi ekonomi sulitlah yang membuat mereka menjajal kontes yang berbahaya itu, walaupun nyawa jadi taruhannya. Dan hal itu semakin membuat mereka bersemangat memenangkan balapan itu, bahkan kalau bisa mereka menghentikan saja lomba tersebut. Namun mereka sadar bahwa permainan ini sudah terorganisir sehingga sangat sulit untuk dilumpuhkan. Di dalam markas ada sedikit pertikaian antara banteng yang menganggap Mano sebagai ancaman. Lantas ada si bos yang melerai dan berkata bahwa di luar sana bebas melakukan apa saja, bahkan kalau sampai lawanmu tewas juga tidak ada tuntutan hukum apapun. Singkat cerita, babak kedua pun dimulai. Ada rute sepanjang 9 km yang harus peserta tempuh. Terdapat 15 peserta yang akan disaring menjadi 10 peserta di babak final, di mana pasar taruhan tetap menganggap banteng sebagai favorit juaranya. Mano pun sekarang memakai topeng kucing buatan kakaknya itu. Para peserta pun bersiap di posnya masing-masing dengan tempat yang berbeda, dan akhirnya pertandingan pun dimulai. Mereka pun mulai berlari menyusuri jalan-jalan setapak di hutan dengan tujuan keluar hutan terlebih dahulu. Dengan panduan dari pemainnya masing-masing, mereka pun berlari seedan-edannya. Porra, hoje esse vai dar certo. Tem barrancos. Para pemain sudah mulai menginstruksikan peserta untuk mulai menyingkirkan pelari yang lain, seperti Elang yang disingkirkan oleh Beruang dan Banteng yang merupakan adik kakak ini, dan kerjasama mereka semakin menguatkan sehingga Banteng sulit untuk ditaklukkan. Sementara pemain yang lain menginstruksikan para pesertanya agar menjauh dari kedua bersaudara itu. Seperti berlari dalam labirin, para peserta pun terjebak di antara tumpukan kontainer dan berusaha untuk mencari jalan keluar dengan panduan pemainnya masing-masing. Sempat baku hantam sebentar antara Mano dan Tikus, namun mereka kembali mencari jalan keluar. É ir pras cabeças nessa. Eles estão juntos, se liga. Nadine pun sibuk menginstruksikan karena ada dua peserta yang mengincar Mano, dan akhirnya dua peserta berhasil dilumpuhkan. Mano pun kembali melanjutkan pelarian, sementara Banteng diinstruksikan untuk menghabisi singa. Pemain pun menyuruhnya untuk mematahkan tulang cekernya. Setelah berhasil keluar dari lautan kering, mereka pun memasuki area pemukiman, di mana kali ini Mano diinstruksikan untuk menghindari lawannya dan jangan terpancing untuk berkelahi. Sementara singa yang tertinggal dari yang lainnya, ia diinstruksikan untuk melewati perimeter sebagai jalan pintas. Sedikit berpikir, namun si pemain mengatakan bahwa Mano juga pernah melakukannya dan selamat ketika melewati perimeter tersebut. Merasa tak ada peluang lain, singa pun memasuki perimeter. Dia pun melepas topengnya agar tidak kelihatan mencolok. Namun tetap saja para akamsi berhasil menemukannya, yang kemudian langsung memburunya. Sementara di luar sana, para peserta sudah mulai menjatuhkan para pesaingnya, di mana kali ini Mano harus saling sikut dengan Banteng untuk menjadi posisi pertama. Karena didorong oleh si Banteng, Mano akhirnya hanya menduduki peringkat keempat, yang seharusnya bisa saja menjadi urutan pertama. Namun setidaknya Mano berhasil lolos untuk maju ke final. Ficou de bastão ação na hora do vamos ver. Em quarto lugar, Tigrezinho para se classificar.
Dalva yang sekarang berada di rumah si bos malam itu terlihat sedang menikmati makan malamnya bersama para istri si bos, di mana para istri-istri ini hasil dari jaminan para peserta yang kalah. Memasuki babak ketiga, para peserta pun mulai bersiap untuk melakukan pertandingan. Kali ini mereka harus melewati sebuah bangunan yang terdapat lubang di dalamnya. Sekali saja lengah, mereka akan terpeleset dan jatuh ke lantai bawah seperti ini. Se a corrida termina de forma boa, estão classificados para prêmios salvar os seus seguros. Dan yang berhasil masuk ke final adalah banteng, kambing, babi, harimau betina, dan Mano sendiri sebagai kucing. Sementara yang tewas terjatuh adalah beruang yang merupakan adik dari si banteng. Untuk memastikan kakaknya baik-baik saja, Mano lantas meminta si bos untuk menelpon Dalva. Dal? Pra você voltar aqui com a gente. Aí você volta aqui pra... Irmão, Sementara itu, kedekatan antara Mano dan pemainnya Nadine semakin akrab. Dalam satu momen tersebut, mereka pun menuntaskan hasrat yang terpendam selama ini. Di satu sisi, Abu yang memasuki kamar Dalva lantas merayunya dengan menyuguhkan segelas minuman untuk menunjukkan perhatiannya. Abu lantas menawari Dalva kemewahan yang bisa ia dapatkan di rumah itu, asal menjadi istri Abu yang kesekian. Abu juga memberikan Dalva sebuah gaun untuk dipakainya saat itu juga. Dalva kemudian pamit ke kamar mandi dan memecahkan gelas kaca di dalam handuknya. Lalu ia keluar kamar dan melakukan ini. Abu yang kecewa karena tidak tersalurkan hasratnya lantas menghabiskan amarahnya kepada seorang pembantunya. Ia lantas ke lantai bawah menemui para istrinya. Singkat cerita, acara final pun digelar dengan menampilkan 10 kontestan yang akan bertanding. Abu sendiri yang akan membuka acara ini, di mana dia menjelaskan bahwa resiko untuk menjadi orang kaya harus berani mempertaruhkan semuanya, termasuk ketika mengikuti Animal Game ini yang mengorbankan anggota keluarga peserta. A grande final! Davina kembali memandu acara ini, dan seperti pertandingan sebelumnya, Banteng kembali difavoritkan untuk menjadi juara. Terlebih di pertandingan sebelumnya ia harus kehilangan adiknya yang otomatis di partai puncak ini ia akan lebih mati-matian untuk menjadi juaranya. Sementara si ayah membuat taruhan terhadap anaknya sendiri, di lain sisi penonton lebih banyak memegang Banteng sebagai calon juaranya. Drone sudah disiapkan dan biker siap untuk mengawal. Semua peserta lantas bersiap-siap untuk berlari, di mana rute final kali ini berada di pusat kota dan mereka ditaruh di rooftop bangunan-bangunan tinggi yang ada di sana untuk kemudian beradu cepat untuk sampai ke bawah dengan caranya masing-masing. Sementara apes, Mano ke bagian lantai yang paling tinggi. Dia berdiri di sebuah bangunan dengan 22 lantai, sementara yang lain rata-rata hanya 15 lantai saja. Dan acara pun dimulai. Finalistas, todos se adiantam. Mereka melompat dari gedung satu ke gedung lainnya untuk mencapai lantai bawah. Sementara Banteng dan harimau betina sudah sampai di lantai bawah disusul oleh Mano dan kucing, yang kemudian mereka bergegas menuju garis finish. Se embolam por ali. Vão criar drama. Assim que o povo... Terdapat 5 pelari yang berdekatan yang sementara ini mereka tidak mau saling sikut-menyikut. Sementara si pemain tetap mengingatkan peserta agar menjauhi si Banteng. Biker pun diperintahkan Abu untuk memepet Mano. Lantas Mano pun melakukan ini. A gente tá ficando pra trás. Nunca vi bicho pra Mano akhirnya bisa lolos dari 2 biker yang mengawalnya dengan rese, dan cukup membuat Mano tertinggal sehingga ia memutuskan untuk lewat perimeter. Sementara para preman kampung mengetahui keberadaan Mano yang melintas di kampungnya, mereka pun bergegas memburunya. Mano pun akhirnya tertangkap dan beberapa pukulan ia terima. Namun akhirnya harimau betina menyelamatkannya dan membawa Mano untuk segera keluar. Karena mereka berdua lewat perimeter, akhirnya mereka bisa menyusul ketiga kontestan lainnya yang melewati jalur biasa. Dan kini mereka semakin dekat dengan garis finish. Banteng dan Mano berada di posisi pertama. Banteng terlihat hendak menyingkirkan Mano dengan kekuatan fisiknya. Berkali-kali ia hendak menyikut Mano. Ingat pepatah ketua suku dan ayahnya yang mengatakan Banteng hanya kuat di fisik namun lemah di strategi. Mano pun lantas melakukan ini. Mano pun berhasil melumpuhkan si Banteng dan akhirnya menjadi juara. Disusul dengan harimau betina yang merupakan teman berlatih Mano selama ini. Sementara si Banteng harus merelakan jaminannya karena berada di posisi buncit.
Mano dan Nadine pun akhirnya merayakan kemenangan mereka. Nadine lantas mentransfer sejumlah uang kepada Mano atas hadiah yang diraihnya. Tak lama berselang, datanglah Dalva yang langsung disambut bahagia oleh Mano. Tem aquele ficando naquela vida de uma. Pada akhirnya, bis race bukan hanya tentang siapa yang paling cepat berlari, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan ketika hidup manusia dijadikan taruhan. Mano mungkin awalnya hanya ingin menyelamatkan kakaknya, namun perjalanan itu membuatnya sadar bahwa musuh sebenarnya bukanlah para peserta yang berdiri di lintasan, melainkan sistem kejam yang menjadikan penderitaan manusia sebagai hiburan. Di dunia yang sudah kehilangan rasa kemanusiaan, satu-satunya cara untuk menang adalah berani melawan permainan itu sendiri. Dan mungkin kemenangan terbesar Mano bukanlah mencapai garis akhir, melainkan membuktikan bahwa manusia tidak seharusnya menjadi sekedar angka dalam sebuah taruhan. Demikianlah alur cerita film Bis Race tahun 2026 ini. Semoga menghibur, sehat selalu buat teman-teman dan banyak rezekinya saya doakan. Sabrek channel ini bila teman-teman suka, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.